till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the Mengerikan, amukan Yasmin menjadi kenyataan saat ia tidak dibutuhkan All Papers untuk melanjutkan di sesi 2 playoff. Yasmin, pemain voli asli luar itu, tidak dibutuhkan oleh pelatih anyar yang menghuni All Papers. Bahkan ada kabar muncul bila Yasmin Bedard yang mengandalkan pemain barunya. Jadi beberapa media menyoroti tim Jungkwanjang Ratspak untuk menjadi lebih ganas mendatangkan pemain baru sampai 10. Media Amerika menyebut Yasmin untuk bergabung dengan Mega dan akan menjadi lebih kuat bersama Mega dan Vanja. Postur tubuhnya juga sesuai apa yang diinginkan pelatih Ko Hee Jin itu. Akhirnya telah ada jawaban untuk datangnya pemain baru ini, Yasmin, yang direspon oleh tim manajemen baru Ratspak untuk meminang Yasmin. Dia cocok untuk bermain dengan Mega, dia mempunyai spike yang kelas semacam Mega dan Moma Basoko, ucapnya media Amerika itu. Saya bersiap berduet dengan Mega, jadi kemungkinan saya akan memikirkan tawaran yang datang dari CEO Ratspak, ucap Yasmin. Inilah profil Yasmin Bedard Ghani, pevoli putri asal Amerika yang menjadi saingan Megawati Hangestri Pertiwi di Korea Selatan. Yasmin dan Mega sama-sama pemain asing di Liga Voli Putri Korea dan posisinya pun sama-sama sebagai opposite. Tidak hanya itu, nama Yasmin dan Mega juga masuk dalam jajaran top skor Liga Voli Putri Korea. Musim ini, Yasmin berhasil mengoleksi skor sebanyak 827 dan berada di urutan kelima, sedangkan Mega mengoleksi skor sebanyak 736 dan berada di posisi ke-7. Lalu siapakah Yasmin dan seperti apa profilnya hingga masuk dalam jajaran opposite terbaik di Korea Selatan? Berikut ulasannya. Nama Yasmin Bedard Ghani mulai muncul ketika ia tampil di NCAA, kompetisi bola voli putri di Amerika Serikat pada musim 2024. Saat itu, Yasmin bergabung dengan tim voli putri Texas University dan langsung menyabet gelar Best Opposite di musim pertamanya. Berikutnya, Yasmin kemudian berkelana ke beberapa tim seperti United Volleyball Club di Filipina, OK Porek di Kroasia, Roma Volley Italia, hingga EO Marco Polo di Yunani. Baru pada musim 2021-2022, Yasmin merasakan Liga Voli Putri Korea dan bergabung dengan Hyundai Hyosted. Musim ini menjadi salah satu musim terbaiknya di Liga Voli Putri Korea karena setelah sekian lama ia akhirnya kembali mendapat penghargaan individu. Sayangnya, penghargaan kali ini bukan sebagai opposite terbaik tetapi sebagai best server. 2 musim bersama Hyundai Hyosted, Yasmin bergabung dengan All Papers pada musim 2023-2024. Penampilan Yasmin cukup memukau musim ini, terbukti dengan torehan skornya yang lumayan. Tim bola voli putri All Papers berhasil menorehkan kemenangan di set pertama atas GS Chaotek di putaran kelima Liga Voli Korea Selatan musim lalu. Penampilan mengesankan yang ditunjukkan para pemain All Papers, walau tanpa kehadiran Yasmin yang merupakan pemain kunci, berhasil menciptakan kemenangan di set pertama, di mana di sepanjang laga All Papers dan juga GS Chaotek menunjukkan persaingan yang sengit. Namun All Papers yang dimotori oleh MJ Tilly pun berhasil mengambil kendali di fase akhir set pertama. Selanjutnya, tim juru kunci mengamankan set pertama dengan poin 25-21 atas GS Chaotek, di mana tim yang dihuni oleh pebola voli asal Indonesia Megawati Hangestri ini akan menghadapi All Papers yang merupakan juru kunci di Liga Voli Korea Selatan musim lalu. Pertandingan tersebut menjadi momentum bagi meriam kembar Ratspak, julukan performa Megawati dan juga Giovanna Milana untuk memberikan persaingan ketat. Pasalnya, laga ketiga Ratspak menghadapi All Papers ini menjadi peluang bagi Mega dan Gia untuk menambah keunggulan dalam papan top skor. Diketahui, pevoli asal Jember Jawa Timur ini menjadi tumpuan Ratspak pada Liga Voli Korea Selatan musim lalu. Kini Yasmin Bedard menempel ketat Megawati dengan hanya terpaut 2 poin saja. Yasmin masih berada di peringkat ke-7 dengan 618 poin di daftar top skor Liga Voli Putri Korea. Tentu saja, siapapun bisa membuat kesalahan, tetapi di posisi saya berusaha sebaik mungkin untuk tidak membuat kesalahan, kata Yem. Saya berusaha mencegahnya setiap hari. Setiap kali ditanya tentang tujuan saya untuk musim ini, saya menjawab bola voli musim semi atau menang. Semua pemain akan menjawab itu. Saya selalu ingin menang, tetapi saya mungkin berada di urutan terakhir.
Namun suatu hal yang ingin saya janjikan adalah saya akan menunjukkan bola voli yang tidak akan mengecewakan para penggemar. Saya akan menunjukkan penampilan yang bagus bersama rekan satu tim saya. Sebagai pemain asing dari kota Asia, Mega bergabung agak terlambat dibandingkan dengan pemain asing lainnya di tim seperti Vanja Bukilik yang sudah tiba di Korea Selatan sejak awal Agustus lalu. Meski demikian, kedatangan Mega tetap dinantikan oleh penggemar voli di Korsel mengingat penampilan impresifnya di musim sebelumnya. Sebelum berangkat ke Korsel, Mega harus menyelesaikan beberapa pertandingan penting bersama timnas di ajang Civilik 2024 yang digelar di Vietnam dan Thailand. Sebelumnya, ia juga baru saja membawa tim Jakarta Bin meraih juara di Proliga. Tak hanya itu, Mega juga sempat memperkuat Polda Jawa Timur dalam kompetisi Kapolri Cup 2024, serta kembali masuk dalam daftar pemain tim bola voli Jawa Timur untuk Pekan Olahraga 2024, yaitu PON 21 yang akan digelar pada 9 sampai 20 September. Petualangan baru akan dijalani Lee So-young bersama tim Hwaseong IBK Altos pada Liga Voli Korea musim tahun 2024 sampai tahun 2025 ini. Lee datang memperkuat IBK Altos dengan meninggalkan jabatannya sebagai kapten di tim sebelumnya yaitu Red Sparks pada musim lalu. Meski tidak mulus karena berjibaku dengan rentetan cedera, pemain yang berposisi sebagai outside hitter itu menorehkan sebuah pencapaian. Dia pun menjadi salah satu dari trio mod Red Sparks bersama Giovanna Milana dan Pevoli. Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi. Momen kerjasama bareng Megawati dan Gia harus berakhir kurang maksimal bagi Lee, di mana Red Sparks tak mampu menembus final, finish di peringkat ketiga pada tabel klasemen reguler. Langkah tim besutan Ko Hye-jin itu tuntas di semifinal saja. Mereka tak mampu melewati perlawanan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders yang akhirnya melaju menantang Suwon Hyundai. Receh Hyustad, episode dengan Megawati dan Red Sparks kian pedih tatkala Lee gagal mengawal perjuangan mereka lantaran harus absen lagi karena cedera. Kini, Lee So-young kembali menghidupkan asa bersama IBK Altos di pentas Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 mendatang. Lee bertekad ingin mengulang kejayaannya saat masih bersama GS Caltex dengan meraja Liga Voli Korea pada musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Alasan untuk mengulang meraih gelar juara inilah yang membuat Lee dengan tegas menjatuhkan pilihannya kepada IBK Altos. Saya memilih IBK Altos karena saya ingin bersaing memperebutkan gelar juara untuk satu kali lagi, ucap Lee dilansir dari Navel Sport. Tidak hanya itu saja, Lee juga ingin merebut pencapaian sebagai pemain individu pada musim ini. Meski demikian, Lee sepenuhnya menyadari bahwa dirinya harus bekerja keras untuk mewujudkan keinginannya pada musim ini. Terlebih dengan riwayat cedera, Lee juga belum berada dalam kondisi yang optimal terutama dari sisi kecepatan. Saya masih dalam tahap di mana saya belum mencapai kecepatan maksimal, kata Lee. Tetapi saya akan melakukan yang terbaik selama saya bisa. Dan saya akan mempersiapkan diri dengan baik dan memasuki musim dengan kondisi yang sempurna. Imbuhnya, pada musim baru ini, saya ingin mencoba untuk mendapatkan penghargaan individual, ucap Lee menjelaskan. Dan saya ingin berada di podium pada akhir musim, memenangkan gelar seperti MVP di putaran reguler, imbuhnya.